Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengar renungan harian GKI Sangkrah. Sebelum kita mendengar akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur kami haturkan ke dalam hadirat Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh diberi waktu kembali untuk menikmati kehidupan ini, untuk kami boleh berkarya melayani Tuhan. Dan biarlah melalui firman yang akan kami dengar bersama, kami boleh dapat menapaki hari-hari kami seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tema kita pada saat ini adalah versi asli atau versi KW. Versi asli atau versi KW. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-39. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-39. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang asli dan yang KW, yang tiruan, mana yang lebih banyak? Barang asli dan barang tiruan, kira-kira yang paling banyak yang mana? Tentu saja barang yang tiruan, barang yang palsu. Contoh saja jam Rolex misalnya. Barang yang asli tentu dijual di tempat-tempat yang khusus dan diproduksi secara terbatas. Tidak ada jam Rolex dijual grosiran. Itu tidak ada. Lalu kemudian dari kualitas. Barang yang asli dengan barang yang palsu, yang KW, kira-kira lebih terjamin yang mana? Berkualitas yang mana? Tentu akan terjamin barang yang asli, yang original. Kenapa? Karena dibuat secara khusus, dengan ketelitian, ya, dengan bahan-bahan kualitas yang terbaik. Berbeda dengan barang KW. Barang KW seringkali diproduksi dengan kualitas bahan yang tidak baik karena berkaitan dengan biaya produksi. Karena harapannya dengan barang palsu akan lebih bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak. Sehingga dengan cara menurunkan kualitasnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dalam ayat yang baru saja kita baca bersama, kita dengar bersama, menarik sekali. Bagaimana ketika Daud menghadapi Goliat, Daud ditawarkan untuk memakai jubah perang. Tetapi yang menarik adalah Daud menolaknya. Di sana dikatakan, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Ia merasa tidak nyaman ketika memakai jubah perang. Ia punya caranya sendiri untuk mengatasi Goliat. Aku punya metode-metode sendiri untuk mengalahkan Goliat. Nah, menarik saudara-saudara ketika itu dikaitkan dengan kehidupan rohani kita. Banyak orang Kristen original, tetapi banyak orang Kristen yang KW. Dari mana kita tahu itu orang Kristen yang original atau orang Kristen yang KW?
Yang pertama dari kualitas hidupnya. Apakah kualitas hidup yang ia jalani adalah kualitas yang mencerminkan watak, ciri khas dari Tuhan Yesus Kristus? Watak yang penuh kasih, watak yang penuh kelemah lembutan, watak yang hidup penuh berbelas kasihan, penuh pengampunan. Bagaimana Yesus yang ada dalam kesabaran yang begitu sangat baik. Tetapi ada banyak orang berlabel Kristen tapi suka marah-marah, suka membenci, suka mendendam. Bahkan tidak jarang orang Kristen yang suka ngomongin orang lain, ngomongin keburukan orang lain. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen yang original adalah orang Kristen yang memiliki ciri khas khusus. Dia punya cara yang lain, yang tidak sama dengan dunia ini dalam menghadapi realita kehidupan. Kita dihadirkan, orang Kristen itu dipilih menjadi pribadi-pribadi yang unik, yang tidak sama dengan kebanyakan orang pada umumnya. Ketika semua orang, ketika tersakiti, orang meresponnya dengan amarah, dengan kebencian. Tetapi orang Kristen yang original akan memiliki cara yang unik ketika ia menghadapi orang yang menyakiti dirinya. Apa itu? Pengampunan, kasih. Ketika banyak orang merespon pada saat ia tidak punya uang, kemudian direspon dengan cara bersungut-sungut, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi orang Kristen yang original itu memiliki cara yang unik. Apa itu? Optimisme, penuh pengharapan, mengucap syukur apa yang dia miliki. Dia bisa menikmati kehidupan dengan apa yang dia punya. Ia bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Kira-kira kalau diletakkan sebagai orang Kristen yang original dan orang Kristen yang KW, kira-kira kita diletakkan di bagian mana? Itu ada di dalam hati kita. Itu akan menjadi perenungan kita. Tuhan ini, kita bukan menjadi pribadi yang hidup di dalam kekristenan, menjadi orang Kristen yang KW, yang palsu, penuh dengan kebohongan. Kelihatannya saleh, kelihatannya rajin beribadah, tetapi di dalam sikap hidupnya jauh dari apa yang ia imani. Tuhan ini, kita menjadi pribadi yang ada dalam hidup kekristenan yang asli, yang utuh, yang original. Karena hanya orang Kristen yang original lah yang terus menghidupi Kristus di dalam kehidupannya. Kristus menjadi pondasi di dalam dia menapaki kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk perenungan kami pada saat ini. Kami diajak untuk merenungkan apakah kekristenan kami adalah kekristenan yang asli, yang original, atau kekristenan yang penuh dengan kepalsuan. Kami hanya terlihat baik di depan,
tetapi hati kami penuh dengan kebusukan, kepalsuan. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau menjadikan kami sebagai orang Kristen dengan memiliki keunikan-keunikan yang tidak sama dengan orang pada umumnya dalam merespon kehidupan ini. Karena Engkau ingin kami menjadi contoh, menjadi berkat bagi banyak orang. Di saat banyak orang membenci, kami diajak untuk mengampuni. Di saat orang berkeluh kesah, kami diajak untuk mengucap syukur. Di saat banyak orang kikir, kami diajak untuk berbagi. Di mana banyak orang penuh dengan wajah amarah, kami diajak untuk tersenyum dan ramah kepada orang lain. Itulah keunikan kami. Itulah keaslian kami sebagai pribadi Kristen. Biarlah itu boleh kami jaga, kami hidupi, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Ia cari yang berdosa.